Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kebun belakang rumah. Hari ini kita akan membahas masalah pemupukan daun. Bisa kita ketahui bahwa pemupukan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, ya. Bisa melalui perakaran, ya, media tanam, bisa juga melalui daun. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pemupukan di daun. Apa kelebihan dan kekurangan pemupukan daun? Yang pertama, kelebihan pemupukan daun itu adalah lebih hemat bahan pupuknya dibandingkan kita memupuk dengan media tanam atau melalui akar, ya, karena jumlah dosis yang digunakan itu cukup sedikit dibandingkan kita menggunakan pemupukan pada akar, dan ini menjadi bisa digarisbawahi, ya, penghematan dari segi pupuk. Kemudian pemupukan daun dapat dilakukan secara berkala, ya, dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Lihat kondisi daripada tanaman tersebut. Nah, pupuk yang kita gunakan untuk saat ini, ya, ini kita bergunakan untuk berbagai macam tanaman, ya, karena di rumah kita itu kan tanamannya macam-macam, ada jambu kristal, ada kemudian tanaman jeruk dan lain sebagainya, ada tanaman keras, ada tanaman hias dan sebagainya. Saya menggunakan MKP, ya, monokalium fosfat, ya, MKP, monokalium fosfat, dengan ditambahkan gandasil, yaitu gandasil B. Nah, dalam MKP, ya, itu terdapat 52% fosfat dan 34 kalium, ya. Jadi jangan salah, ya, antara kalium dengan kalsium. Nanti kadang-kadang kan kita bahasanya hampir sama, tapi kadang-kadang orang itu sama aja, itu beda, ya, kalsium dan kalium. Kemudian untuk gandasil B, ya, gandasil B ini memiliki kandungan nitrogen itu 20%, ya, nitrogen 20%, sedangkan fosfornya 30% dan kaliumnya 3%. Nah, karena ini kita pemupukan daun, jadi kita lebih arah ke fosfat dan kalium karena akan menunjang pertumbuhan sel-sel dari tanaman itu lebih cepat berkembang. Bagaimana cara teknis pemupukannya, pencampuran dan sebagainya, serta dosisnya, kita masuk ke tahap pencampuran. Lanjut. Terima kasih masih bersama channel Berkebun di Belakang Rumah, ya. Hari ini seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa kita akan melakukan pemupukan pada daun. Sebetulnya dalam pemupukan daun yang perlu sangat diperhatikan adalah kondisi tanaman, ya, kondisi tanaman. Kemudian cuaca, ya. Kalau misalnya di musim penghujan, ya, karena air hujan ini kaya dengan nitrogen, ya, jadi harus dikurangi, ya, kalau kita melakukan pemupukan pada musim penghujan, nitrogennya harus dikurangi. Kalau terlalu banyak nitrogen, ya, sudah dari air hujan ada nitrogen, kemudian kita tambah lagi pupuk yang mengandung nitrogen tinggi, ini mengakibatkan daun itu renyah dalam artian gampang dan disenangi oleh hama. Ini akibatnya pohonan gampang diserang oleh hama, seperti itu. Nah, yang pertama saya kenalkan pupuknya adalah gandasil, ya. Kebetulan kemasannya sudah saya nggak ada, ya. Ini saya masukkan ke dalam botol kemasan. Yang pertama ini ada gandasil. Kita ketahui bahwa itu ada gandasil B, ya. Kemudian ada gandasil D, ya.
Jadi ada gandasil daun dan ada gandasil bunga dan buah gitu ya. Kalau lihat dari fisiknya, dalamnya itu yang gandasil daun itu berwarna agak hijau dia ya. Ininya agak hijau, kemudian yang gandasil B-nya ini agak sedikit berwarna merah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan gandasil daun atau gandasil D. Saya akan lebih berfokus ke bagaimana mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga akan menjadi sebuah tanaman yang kuat ya, serta sel-sel tanaman itu akan lebih baik lagi. Karena ini musim hujan, jadi untuk gandasil daunnya saya kurangi. Saya menggunakan gandasil yang ini, yang B, kemudian ditambahkan dengan MKP ya. Ini MKP ya, monokalsium fosfat ya. Itu kandungannya 52% ya, P2O5 ya, P2O5, kemudian 34% K2O2. Seperti itu. Ini kandungan, jadi kalium dan fosfatnya itu tinggi. Ya, 52 dan 34. Dan ini kemasan yang masih belum saya buka, dan biasanya saya sudah masukkan ke seperti ini ya, masukkan ke dalam box yang saya buat, saya kasih nama supaya penyimpanan jangka panjang. Setelah kita buka agak rapi gitu ya penyimpanannya ya. Fosfatnya 52%, kaliumnya 34% ya, bukan kalsium ya, tapi kalium. Bagaimana cara pencampurannya? Biasa kita menggunakan takaran dari 5 liter air ya. Jadi saya selalu gunakan ini untuk 5 liter air, karena memang tanaman saya di belakang rumah itu tidak seperti pertanian yang luas ya, yang butuh pupuk yang luas ya. Takaran saya biasanya 5 liter air. Baik, seperti biasa kita masukkan 4 liter air terlebih dahulu ya. Jadi ini ada ini satu takaran ini 2 liter ya, 2 liter. Ini saya masukin 2 liter pertama, kemudian 2 liter yang kedua, jadi ada 4 liter. Oke, sudah. Nah, setelah 4 liter saya biasanya menggunakan untuk spray ya, ini untuk spray karena daun, saya gunakan takarannya 1 sendok teh ya, 1 sendok teh, karena satu tangki sprayer yang isi 12 liter itu biasanya dosisnya 2 sendok makan, 2 sendok makan ya. Anggap ini 5 liter air ya, jadi saya anggap cukup 1 sendok ya. Kok dikit banget ya? Kalau menurut saya pupuk itu nggak terlalu banyak ya, tetapi rutinitasnya tepat, jangka waktunya tepat, kemudian pemberiannya tepat waktu gitu ya. Saya gunakan gandasil B sebanyak 1 sendok teh ya, kunjung ya, seperti ini, atau satu sendok teh semacam ini ya, sekitar segitu ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk ya, kita aduk sampai dia homogen ya, sampai dia rata ya. Kita aduk sampai dia homogen. Ini untuk dosis 5 liter air ya. Nah, kemudian yang 1 liter lagi ya, kita untuk melarutkan MKP. Kenapa nggak jadi satu? Disinilah teknis bagaimana pencampuran pupuk kimia ya. Jadi jangan sekaligus. Kenapa? Karena ada kondisi yang menekan. Apa tuh yang menekan?
mengurangi fungsinya, ya, saling menekan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencampur berbagai pupuk, ya, jadi satu tanpa perantara air, seperti itu. Jadi kita harus satu demi satu. 4 liter air kita campur, tadi sudah masukkan Gandasil B, kita taruh dulu sebentar. Kemudian 1 liter air, 1 liter air kita masukkan untuk melarutkan MKP-nya. Nah, ini 1 liter air. Kita buka, yang sudah kita buka aja ya, MKP-nya. Ya, ini pun sama dosisnya, 1 sendok, ya, 1 sendok teh, ya, unjung, ya, 1 sendok teh unjung segini, ya. Nah, kita aduk jadi satu. Catatan juga ya, jadi kalau memang daunnya sudah bagus ya, karena hujan ya, biasanya kalau musim hujan itu daun itu berwarna hijau, daunnya lebar-lebar, itu sudah bagus kalau menurut saya, berarti kebutuhan nitrogen itu sudah cukup ya, seperti itu. Bisa menggunakan metode ini. Tetapi kalau misalnya daunnya masih tidak bagus, kelihatan ada hijau, kita bisa menggunakan Gandasil daun, ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya daun-daunnya sudah enak dilihat, kita gunakan Gandasil buah dan bunga atau Gandasil B. Nah, ini setelah larut baru kita campurkan ke yang tadi, ya, 4 liter ditambah dengan Gandasil B. Sekarang kita kasih 1 liter, kita tambahkan MKP, monokalsium fosfat. Ya, oke. Ya, jadi ini sudah berisi dua larutan ya, MKP dan Gandasil. Dan jadi catatan juga di Gandasil B ini ya, ini bukan hanya ada nitrogennya, ya kan, bukan hanya ada fosfatnya, bukan hanya ada kaliumnya, tetapi juga ada unsur hara lain, ya, ada besi dan lain sebagainya yang tidak sebutkan satu-satu ya. Jadi cukup bagus sekali. Kemudian aplikasinya biasa kita menggunakan spray, ya, kita semprotkan ke dahan, ke daun, dan kalau bisa penyemprotan itu pada pagi hari, ya, pukul 7 sampai pukul 9 ya. Itu waktu yang tepat sekali untuk penyemprotan. Atau kita bisa melakukan penyemprotan pada sore hari pukul 4 ya sampai pukul 6 sore ya, sebelum matahari tenggelam, seperti itu ya. Jadi itu adalah proses pencampuran dari pupuk daun, dan ini bisa diaplikasikan di hampir semua tanaman ya yang kita tanam di rumah. Porsi saya sekali lagi adalah tanaman di rumah ya, bukan tanaman yang di kebun atau bukan tanaman yang ada di ladang sawah dan sebagainya. Saya adalah petani rumahan yang memanfaatkan kondisi tanah seadanya di rumah. Di Jakarta itu tanah nggak ada yang luas ya, sempit sekali. Itu cara teknisnya. Saya rasa itu aja dari saya. Nanti kita aplikasikan besok pagi ya, karena sekarang udah malam hari, besok kita aplikasikan lagi. Cuman saya juga jadi satu catatan ya, karena ini adalah tutorial, jadi saya sebetulnya kalau mengaplikasikan pupuk itu jangan terlalu lama. Yang saya lakukan ini nggak bagus ya, jadi mau nggak mau hari ini harus saya semprotkan juga, nanti besok saya semprotkan pada pagi hari, saya akan racik kembali seperti itu ya. Jadi kalau bisa setelah dicampur itu segera disemprotkan ya, kecuali pupuk itu asamnya atau pH-nya rendah. Semakin rendah pupuk ya untuk disemprotkan, itu akan bertahan lebih lama ya. Tapi kalau seperti ini kalau bisa langsung disemprotkan ya, karena ini tutorialnya malam, jadi saya semprotkan, besok saya racik kembali untuk pagi hari.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Tujuan saya hanya berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi manfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.